Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra putri ibu siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Tulung yang tercinta? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review materi-materi di semester genap untuk persiapan PAS. Adapun untuk materi pertama kita yaitu proposal. Sistematika proposal. Tentunya kalian sudah mengenal proposal ya. Kalian kemarin pun sudah pernah membuat proposal. Ya, proposal itu adalah rencana suatu kegiatan ataupun bisa merupakan rencana sebuah penelitian. Sistematika proposal secara lengkap itu ada 12. Namun ketika kalian membuat proposal, tidak keseluruhan dari sistematika ini wajib ada. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sistematika yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi pentingnya sebuah kegiatan. Lalu yang kedua yaitu masalah dan tujuan. Ketika kalian akan melakukan kegiatan atau akan melakukan penelitian, pastinya ada masalah yang harus kalian pecahkan. Oleh karena itu, bagian kedua dari sebuah proposal adalah masalah. Nah, dari masalah itu nanti kalian berikan rumusan tujuannya. Jadi tujuan kalian menuliskan atau melaksanakan kegiatan itu apa saja. Tujuan ini harus ditulis secara rasionalitas dan persuasif. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup kegiatan. Kira-kira ruang lingkup kegiatan itu nanti memuat batasan-batasan. Batasan itu meliputi objek dan juga jenis-jenis kegiatan. Jangan sampai sebuah kegiatan tidak ada ruang lingkupnya, karena itu nanti kegiatan itu akan terlalu luas. Kemudian yang keempat yaitu kerangka teoritis dan hipotesis. Untuk bagian keempat ini perlu kalian bubuhkan jika kalian membuat sebuah proposal penelitian. Kerangka teoritis itu nanti memuat teori-teori yang kalian ambil, yang kalian gunakan sebagai pedoman. Adapun hipotesis itu nanti merupakan simpulan sementara yang telah kalian ambil dan akan kalian uji kebenarannya. Lalu yang kelima yaitu metode. Nah, untuk metode ini juga digunakan biasanya dalam proposal yang penelitian. Lalu sistematika yang keenam yaitu pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ini meliputi yang pertama adalah penanggung jawab. Sebuah kegiatan harus bisa terjadi jika ada penanggung jawabnya, sehingga jika ada sesuatu di belakangnya akan ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Selain penanggung jawab, yang kedua harus ada susunan personalia. Susunan personalia ini lengkap, mulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, maupun seksi-seksi. Selanjutnya yaitu fasilitas yang tersedia. Dalam fasilitas yang tersedia ini ada dua aspek. Yang pertama adalah sarana. Sarana apa saja yang kalian butuhkan. Kemudian yang kedua yaitu peralatan. Peralatan apa saja yang kalian perlukan. Yang kedelapan yaitu keuntungan dan kerugian. Jadi ketika kalian membuat proposal itu perlu kalian jabarkan kira-kira keuntungan apa saja yang akan kalian peroleh ketika melakukan kegiatan tersebut dan kemungkinan kerugian yang akan terjadi jika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Yang kesembilan yaitu lama waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu kegiatan itu harus dijelaskan di mana, kapan, dan juga jangka waktunya, apakah hanya 1 bulan ataukah 2 bulan. Kemudian yang ke-10 adalah anggaran biaya. Sebuah kegiatan pasti membutuhkan dana, oleh karena itu harus jelas estimasi dananya, berapa pemasukan yang diperkirakan dan kemudian berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan. Yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Jika kalian melakukan sebuah proposal, menulis sebuah proposal penelitian, di situ ada daftar pustaka yang harus kalian cantumkan, karena kita tidak boleh mengambil sebuah karya orang lain kemudian
kemudian kita akui sebagai karya kita. Oleh karena itu, untuk akurasi data, apalagi kaitannya dengan tadi ada kerangka teoritis, di sini wajib ada daftar pustaka. Teori tadi kita ambil dari siapa saja, nanti kita cantumkan dalam daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Sebagai bukti, kita akan membuat lampirannya, lampiran draftnya, kemudian gambar-gambar yang bisa mendukung ataupun juga referensi-referensi yang kita gunakan, yang tentunya itu berguna dalam pembuatan proposal tersebut. Demikian tadi materi ringkas tentang proposal. Selanjutnya yaitu tentang karya ilmiah. Dalam kehidupan kita tentu saja tidak bisa dipisahkan dari yang disebut dengan karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu adalah tulisan-tulisan yang bersifat objektif, logis, dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Nah, yang kedua karya ilmiah semi formal, dan yang ketiga karya ilmiah formal. Untuk karya ilmiah populer bentuknya nanti mana suka, sedangkan ragam bahasanya itu santai dan populer. Untuk karya ilmiah populer ini biasanya dimuat di media-media massa. Dia sifatnya selalu tentu saja wajib objektif, dia harus faktual, berisi fakta-fakta, dan juga dia harus logis, dapat dipertanggungjawabkan dengan akal sehat. Kemudian yang kedua, ini adalah ragam karya ilmiah semi formal. Untuk karya ilmiah semi formal ini biasanya digunakan sebagai bentuk laporan biasa ataupun bentuk makalah-makalah yang sering kita baca. Nah, untuk karya ilmiah semi formal ini sistematikanya yang pertama harus memuat halaman judul, kemudian yang kedua ada kata pengantarnya, yang ketiga ada daftar isinya, yang keempat ada pendahuluannya, yang kelima ada pembahasannya, kemudian yang keenam ada simpulannya, dan yang terakhir harus ada daftar pustakanya. Adapun untuk penulisan daftar pustaka itu ada rumusnya. Agar mempermudah kalian ada jembatan keledainya, yaitu na, ta, ju, ko, pen. Na titik, ta titik, ju titik, ko titik 2, pen titik. Nah, itu singkatan dari nama penulis. Nanti cara penulisannya itu dipisah. Cara penulisannya nanti dibalik. Seperti misalnya nama temanmu Fauzia Akbar, berarti cara menulisnya Akbar, Fauzia, lalu titik. Setelah itu ada tahun atau edisi penerbitan. Nah, ini Ibu contohkan adalah buku bahasa Indonesia yang semua kalian miliki, bisa kalian cek nanti. Di situ nama penulisnya adalah Suherli DKK karena dia ditulis oleh banyak orang. Kemudian titik, tahun terbit. Tahun terbitnya 2017. Lalu Nataju, judul buku. Judul bukunya apa? Bahasa Indonesia SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 11. Nah, khusus judul buku ini kenapa saya tulis Latin? Karena untuk judul buku ini harus ditulis atau dicetak miring. Sekiranya tidak dicetak miring, harus diberi garis bawah per kata. Setelah kita memasukkan judul buku, Nataju, ada ko. Apa itu ko? Ko adalah kota penerbit. Di manakah buku itu diterbitkan? Misalnya di Jakarta, titik 2. Di sini ya, ko titik 2. Lalu ada pen. Di situ adalah penerbit. Karena buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud, maka nanti di sini penerbitnya namanya adalah Kemendikbud titik. Nah, perlu diperhatikan pada penulisan daftar pustaka ini dibalik, beda dengan paragraf. Jika paragraf itu bagian pertamanya yang menjorok, tapi jika daftar pustaka dibalik, dia baris kedua dan ketiganya yang menjorok, tapi bagian pertama atau baris pertama itu harus datar, tepat di pinggir atau di tepi. Selanjutnya yang ketiga adalah karya ilmiah formal. Untuk karya ilmiah formal ini biasanya disusun sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan administrasi. Misalnya untuk mahasiswa strata 1 mereka harus menulis skripsi. Untuk mahasiswa strata 2 mereka harus menulis tesis.
Dan untuk mahasiswa strata 3, mereka harus menulis disertasi sebagai persyaratan kelulusan mereka. Oleh karena itu, untuk karya ilmiah bentuk formal ini bentuknya sangat baku, struktur maupun sistematikanya pun diatur dengan ketat. Adapun strukturnya mulai dari judulnya, kemudian tim pembimbingnya, lalu kata pengantarnya, kemudian ada bagian abstrak. Abstrak ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi dari penelitian tersebut. Lalu ada daftar isinya, kemudian ada pendahuluan, lalu ada telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Kalau telaah kepustakaan ini berarti dia menelaah penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang dia lakukan, tetapi harus ada unsur pembaruan di situ. Oleh karena itu harus ada telaah kepustakaan dan ada kerangka teoritis berisikan teori-teori yang dia pakai. Selanjutnya ada metode penelitian, kemudian ada pembahasan dari hasil penelitian, lalu ada simpulan dan rekomendasi, kemudian ada daftar pustaka. Prinsipnya untuk daftar pustaka di formal ini sama dengan yang semi formal tadi. Lalu ada lampiran-lampiran dan kalau perlu ditambah dengan riwayat hidup si penulis. Kemudian materi ketiga kita yaitu resensi. Apa itu resensi? Resensi itu merupakan penilaian sebuah karya. Yang namanya menilai pasti lengkap, ada baik, ada buruk, dan karya itu sangat umum ya. Bisa kita menilai sebuah lagu, bisa kita menilai sebuah buku. Nah, tapi pada kali ini yang kita bahas adalah resensi buku. Untuk resensi buku nanti sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul resensi. Jadi resensi nanti yang ditulis bukan judul bukunya, melainkan judul resensinya. Lalu yang kedua ada identitas buku. Identitas buku ini harus lengkap, berisi pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga tebal bukunya atau jumlah halamannya. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Yang keempat ada inti atau isi resensi. Yang kelima ada keunggulan dari buku tersebut. Kemudian yang keenam ada kekurangan dari buku tersebut. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, yang perlu diperhatikan atau dalam resensi ini ada unsur kebahasaan yang harus kita kuasai, karena dalam penulisan resensi nanti pasti akan mengaplikasikan 3 unsur kebahasaan ini. Yang pertama yaitu konjungsi penerang, misalnya penggunaan kata-kata bahwa, yakni, yaitu. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal, ini menyatakan waktu, misalnya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Lalu yang ketiga ada konjungsi penyebaban. Nah, ini sebab akibat ya. Oleh karena itu ada kata karena dan sebab. Nah, yang terakhir yang keempat, di dalam sebuah resensi pasti ada pernyataan atau saran untuk rekomendasi bagi para pembaca. Sebaiknya mereka membaca karya ini atau tidak, atau kira-kira karya ini perlu diperbaiki lagi pada sisi apanya, itu namanya rekomendasi. Oleh karena itu pada bagian rekomendasi dia akan menggunakan kata-kata jangan, harus, ataupun hendaknya. Nah, itu tadi mengenai resensi. Materi yang terakhir kita yaitu tentang drama. Untuk drama itu sebenarnya sangat luas ya. Drama itu merupakan cuplikan dari kehidupan nyata. Jadi kalau kita menyaksikan film itu juga bagian dari drama, karena dia adalah cuplikan-cuplikan dari kisah nyata. Bisa juga drama itu bersifat fiksi, karena dia merupakan hasil imajinasi saja. Intinya drama itu adalah cuplikan-cuplikan kisah yang diperankan oleh tokoh-tokoh. Nah, yang kita pelajari adalah teksnya, teks drama. Kalau dalam film itu berarti disebut dengan skenario. Nah, unsur drama itu terdiri dari 4 hal. Saya sudah membuat mind mappingnya tentang unsur-unsur drama. Yang pertama yaitu latar. Latar ini terdiri dari latar tempat, waktu, dan suasana.
latar tempat di mana kejadian itu berlangsung, latar waktu, kapankah kejadian itu berlangsung, kemudian latar suasana, apakah suasananya hening, apakah suasananya menakutkan, ataukah suasananya penuh kegembiraan. Nah, lalu yang kedua yaitu ada penokohan. Penokohan ini meliputi tokoh idaman, itu pasti dia adalah tokoh utamanya. Nah, dia biasanya memerankan peran baik. Kemudian ada tokoh gagal, lalu ada tokoh statis yang dia diam di tempat atau tidak berubah. Jadi dari awal sampai akhir itu dia tidak mengalami perubahan cerita hidup. Lalu ada tokoh yang berkembang. Nah, dia mengalami perkembangan. Semula jahat menjadi baik, atau semula dia masih kecil sampai dia akhirnya menjadi dewasa. Nah, di unsur drama yang lain yaitu dialog. Nah, dialog ini nanti harus menunjang gerak laku. Oleh karena itu dalam dialog drama itu biasanya ada tambahan ilustrasi ya. Misalnya dia dalam kurung berbisik. Nah, itu jadi teksnya akan jangan pergi dalam kurung berbisik, seperti itu. Kemudian dia harus juga tajam dan terbit. Maksudnya kalau drama walaupun dia cuplikan kisah nyata kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti dialog yang dipakai itu sama seperti percakapan kita keseharian, tetapi dia harus tajam dan terbit. Itu dalam artian harus bisa mencerminkan karakter yang dia bawa dan juga harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Lalu yang tidak boleh dilupakan dalam unsur drama itu ada tema dan amanat. Tema itu merupakan gagasan umum, apakah drama ini menyangkut kehidupan kekeluargaan ataukah kehidupan tema-tema yang lain, ketuhanan, atau mungkin temanya tentang kemanusiaan. Nah, itu tema-tema yang bisa diangkat. Kemudian harus ada amanat. Amanat ini merupakan ajaran moral yang didaktis. Jadi sebuah karya sastra, karya apapun itu termasuk drama, pasti memuat amanat yang ingin disampaikan kepada penikmatnya. Dalam amanat itu nanti tentunya ada ajaran-ajaran moral yang sebenarnya dia menyeluruh, berada di dalam setiap rangkaian bagian yang dia munculkan. Oke, anak-anakku yang tercinta, demikian tadi sedikit ulasan kembali kita tentang materi-materi yang telah kita pelajari. Semoga bisa merefresh kalian, mengingatkan kalian tentang materi-materi tersebut, dan bisa menunjang kalian dalam mempersiapkan pas hingga lebih siap lagi. Oke, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.